Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dedi Lesmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait korespondensi analisis atau CA dengan menggunakan SPSS. Analisis korespondensi merupakan salah satu teknik statistik multivariat yang diusulkan oleh Herman Otto Hartley atau Hutzfeld dan kemudian dikembangkan oleh Jean-Paul Bezekri. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran statistik lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Analisis korespondensi menurut Hare 2019 merupakan salah satu teknik interdependence yang memfasilitasi pemetaan persepsi pada objek, misalnya produk, orang, dalam suatu set atribut non-metrik. Analisis korespondensi ini menggunakan tabel kontingensi yang merupakan tabulasi silang dari dua variabel kategori. Analisis korespondensi ini banyak digunakan pada riset pemasaran, yang mana peneliti ingin mengetahui persepsi responden dari suatu produk atau brand, dan lain sebagainya. Analisis korespondensi terdapat dua jenis, yaitu simple korespondensi analysis, yang mana digunakan untuk menganalisa dua variabel kategori. Kemudian yang kedua yaitu multiple korespondensi analysis yang digunakan untuk menganalisa dua atau lebih variabel kategori. Tujuan daripada analisis korespondensi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang divisualkan untuk melihat kedekatan dari variabel kategori 1 dengan variabel kategori lainnya. Ini adalah asumsi daripada analisis korespondensi, di mana yang pertama ukuran jarak C-square antara titik-titik atau nilai kategori, analogi dengan konsep korelasi antar variabel. Variabel kolom yang tepat di variabel kategori baris diasumsikan homogen. Korespondensi analisis merupakan metode statistik non-parametrik, jadi tidak menggunakan asumsi seperti yang di parametrik. Jadi tidak ada asumsi normalitas, autokorelasi, multikolonitas, heteroskedastisitas, dan lain sebagainya. Di dalam analisis korespondensi, variabel yang digunakan adalah variabel discrete yang mempunyai banyak kategori. Nah, ini adalah komponen yang akan kita gunakan pada analisis korespondensi di item model, yang mana di sini ada dimension in solution, distance measure atau jarak pengukuran ada dua, apakah C-square atau jarak Euclid. Kemudian di sini ada standardization method, dan ini adalah normalization method, di mana secara default dia menampilkan symmetrical. Nah, ini adalah korespondensi analisis untuk item statistik. Ini adalah tabel kontingensi ya, di mana ada baris dan kolom. Nanti di sini total itu ada active margin seperti itu. Ini adalah studi case yang akan kita gunakan, di mana peneliti ingin mengetahui hubungan antara persepsi responden terkait makanan favorit Jepang berdasarkan kelompok umur. Oke, kita langsung saja ke datasheetnya.
di mana di sini ada 3 variabel, yaitu age, Fujavan, dan frekuensi. Di mana untuk umur itu terdiri daripada 18 hingga 20 tahun itu dengan kodenya 1, 21 hingga 23 tahun itu adalah 2, 24 hingga 26 tahun itu adalah 3, 27 hingga 29 tahun itu adalah 4, 30 hingga 32 tahun itu adalah 5, 33 hingga 35 tahun itu adalah 6. Sementara untuk Japanese food-nya itu ada 1 untuk sushi, 2 untuk sashimi, 3 untuk onigiri, 4 untuk ramen, 5 untuk udon, dan 6 untuk miso soup. Nah, di sini input datanya berupa data numerik, tidak bisa menggunakan data stringnya. Ketika kita menginput dengan menggunakan 18 hingga 20 dan seterusnya, maka yang akan terjadi akan menolak ya, karena untuk analisis korespondensi sendiri membutuhkan data numerik seperti itu. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Pertama-tama kita akan mengcopy terlebih dahulu. Seperti ini. Copy, salin. Kemudian kita masuk ke SPSS, ada 2, data view dan variable view. Kita klik kanan di sini, kemudian kita klik paste with variable name. Oke, seperti ini. Kita terlebih dahulu merapikannya. Oke, kita masuk ke variable view. Di sini ada name, tipe, dan seterusnya, di mana kita langsung ke value ya. Kita klik pada item value label, di sini 1. Di sini labelnya kita tuliskan 18 hingga 20. Add. Kemudian 2, 21 hingga 23. Add. 3, 24 hingga 26. Add. 4, 27 hingga 29. Add. 5, 30 hingga 31. 32 ya. Add. Kita lihat dulu di datasetnya. 30 hingga 32 ya. 30 hingga 32. Ceng. Kemudian di sini 6, 33 hingga 35. Add. Jadi ini harus sama ya dengan data setnya seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan sushi untuk 1 ya. Oke, masuk ke Fujavan 1 sushi, 2 sashimi, 3 onigiri, 4 untuk ramen, 5 untuk udon, 6 untuk miso soup. Oke, kita klik add, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke data view, ini measure-nya kita ubah ke nominal. Ini nominal, ini scale. Oke, kita langsung ke data view. Nah, hasilnya seperti ini. Sebelum melakukan analisis korespondensi, maka terlebih dahulu kita memberikan weight atau bobot pada data frekuensi. Klik menu data, kemudian sini kita klik weight case. Nah, di sini kita klik weight case by, kemudian masukkan frekuensi ke frekuensi variabel. Kemudian kita klik OK. Oh ya teman-teman, ini merupakan analisis korespondensi dengan tipe simple korespondensi analysis.
Kemudian kita klik menu Analyze. Di sini ada Dimension Reduction. Salah satu manfaat daripada analisis korespondensi ini adalah untuk mereduksi jumlah kategori dalam peubah. Kemudian kita klik korespondensi analis. Oke, di sini kita akan masukkan variabel age untuk row atau baris. Kemudian di sini kita klik define rank. Di sini kita tuliskan untuk nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 6. Update. Kemudian kita klik continue. Kemudian di kolom kita masukkan food Javan, define rank. Di sini kita masukkan 1, 6 karena jumlah foodnya atau produknya itu ada 6 seperti itu. Kemudian kita klik update, kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita akan melihat model. Ada 3 item di sini ya untuk analisis korespondensi, yaitu model, statistik, dan float. Kita klik model. Di sini dimension and solution kita masukkan 5 ya. 6 dikurang 1 untuk jumlah baris dan kolom. Di sini untuk distance measure atau pengukuran jaraknya ada 2 opsi, yaitu chi-square dan Euclidean. Secara default, analisis korespondensi untuk measure distance-nya itu adalah chi-square. Untuk standarisasi metode itu adalah row and column. Kemudian di metode normalisasi ini ada 5 pilihan: symmetrical, principal, row principal, column principal, dan custom. Kita pilih symmetrical, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik item statistik. Di sini kita tick mark row profile dan column profile. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel korespondensi ini menunjukkan seberapa banyak responden itu favorit terhadap makanan Jepang pada kelompok usia tertentu, di mana di sini kita bisa lihat 21 hingga 23 tahun itu yang paling banyak. Hal ini bisa dilihat ditinjau pada nilai active margin, yaitu sebesar 443. Sementara makanan yang paling digemari atau yang paling favorit itu adalah udon dengan rentang usia 21 hingga 23 tahun sebanyak 232. Kemudian row profile. Row profile ini menunjukkan persentase tiap baris didasarkan pada jumlah baris, di mana pada baris pertama untuk kolom pertama pada rentang usia 18 hingga 20 tahun itu sebesar 0,340 untuk baris yang pertama, dan seterusnya. Kemudian untuk profil kolom ini berisi persentase tiap kolom didasarkan pada jumlah total kolom, di mana pada kolom pertama itu sebesar 0,165 pada rentang usia 18 hingga 20 tahun. Di sini terdapat tabel summary yang menunjukkan jumlah dimensi yang dibuat. Ada 5 dimensi, di mana untuk singular value-nya itu pada dimensi 1 sebesar 0,546 atau 54,6%. Kemudian untuk dimensi kedua itu 0,326 atau 32,6%. Untuk dimensi ketiga yaitu 0,226 atau sebesar 22,6%. Kemudian pada dimensi yang keempat itu sebesar 0,119 atau 11,9%. Dan kemudian di inersia ini menunjukkan kontribusi dari baris ke I pada inersia total, di mana untuk inersia pada dimensi 1 itu sebesar
0,298 atau sebesar 29,8%. Kemudian untuk dimensi kedua itu sebesar 0,106 atau 10,6%. Nah, di sini dapat dilihat keragaman data yang dapat dijelaskan pada dimensi 1, 2, dan 3 pada item inersia. Kemudian di sini nilai C-square-nya itu sebesar 966,352. Kemudian untuk level signifikannya itu sebesar 0,000. Nah, di sini untuk proporsi inersia pada dimensi 1 kumulatifnya sebesar 0,635 atau 63,5%. Sementara untuk dimensi 2 yaitu sebesar 0,860 atau 86%. Dimensi yang ketiga yaitu 0,970 atau 97%. Jadi dimensi 1, 2, dan 3 dapat menjelaskan lebih dari 90% keragaman data. Jadi dipilih 3 dimensi untuk melakukan analisis selanjutnya atau biplot. Ini adalah standar deviasi, kemudian ini adalah korelasi atau keeratan antara dimensi 1 dengan dimensi lainnya, seperti itu. Oke, karena kita memilih dimensi yang ketiga, maka kita perlu untuk running ulang untuk korespondensi analisisnya. Oke, di sini pada item model kita pilih 3, kemudian continue, statistik, kemudian kita klik plot. Nah, di sini bisa melihat ya scatter plotnya, bisa biplot, row point, dan column point. Kemudian di sini juga kita bisa lihat line plotnya untuk kategori baris dan kategori kolom. Klik, kemudian kita klik continue. Oke. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi pada pilihan 3 dimensi seperti itu. Oke. Kita langsung saja ke grafik line plotnya. Di sini kita bisa lihat untuk dimensi 1 perubahan yang terjadi pada kategori umur, di mana untuk kita melihat show labelnya atau show volume-nya, kita klik 2 kali. Kemudian di sini di elemen pilih show data label seperti itu. Close. Maka di sini muncul nilainya. Ya. Kemudian pada dimensi 2 untuk kategori transformat umur, kita sama ya seperti tadi, kita klik 2 kali untuk menampilkan nilai labelnya. Show data label, close. Kemudian di sini untuk dimensi yang ketiga itu show data label, close. Nah, karena yang kita pilih itu ada 3 dimensi, maka perubahan kategori berdasarkan umur itu hanya 3 dimensi seperti itu. Kemudian untuk kategori put Javan, kita klik 2 kali, elemen show data label, close. Sini untuk dimensi yang kedua, klik elemen show data label. Untuk dimensi yang ketiga, klik 2 kali, elemen, klik 2 kali, elemen show data label, seperti itu. Close. Nah, di sini kita bisa lihat gabungan antara titik pada baris dan kolom pada grafik
symmetrical normalization, di mana yang suka onigiri itu pada rentang usia 33 hingga 35 tahun. Nah, untuk yang sushi itu 30 hingga 32 tahun, dan miso soup 24 hingga 26 tahun. Jadi dia berdekatan seperti itu untuk titik atau poin-poinnya. Sementara ini agak sedikit menjauh ya untuk rentang 27 hingga 29. Jadi yang responden tidak menyukai ya dengan kategori sashimi seperti itu. Cukup sekian terkait analisis korespondensi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.